Shalom, perkenalkan nama saya Laudia Malayata, semester 3, Prodi Teologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep keselamatan. Nah, di sini konsep keselamatan adalah karunia dari Allah sendiri. Karena keselamatan itu bukan kekuatan kita manusia, tetapi itu pemberian Tuhan yang dimana Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebuskan segala dosa manusia. Di situ kita bisa melihat di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat ke-8 hingga ayat yang ke-9. Firman Tuhan mengatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, di dalam Efesus yang pasal kedua ayat yang ke-8 ini, di bagian B, ayat ke-8 bagian B, firman Tuhan dengan jelas, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, di situ jelas-jelas firman Tuhan mengatakan bahwa itu bukan kita kekuatan manusia kita, tetapi semua karena pemberian Allah. Tetapi kadang kita manusia selalu memegahkan diri kita bahwa kita adalah kuat, apa dan segalanya. Padahal semuanya itu tidak. Padahal semuanya itu keselamatan, semua hanya daripada Tuhan. Yang tadi saya sudah bilang, Dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita umat manusia yang berdosa. Jadi keselamatan itu semua adalah pemberian dari Allah. Nah, karena kita sudah diselamatkan, maka keselamatan itu kita perlu sebarlah ke seluruh dunia supaya semua orang bisa mempercayai firman Tuhan dan mereka bisa tahu bahwa keselamatan semua daripada Tuhan. Nah, baik teman-teman, di situ kita bisa melihat di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 itu. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, di situ firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita sudah diselamatkan, maka kita harus memberitakan kabar baik itu kepada orang supaya mereka juga bisa diselamatkan. Yang dimana kita harus membaptiskan mereka supaya mereka bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Yang kedua, manusia senantiasa menantikan keselamatan. Nah, di situ kita bisa membaca di dalam Matius pasal 12 ayat ke-21 itu, dan padanya bangsa-bangsa akan berharap. Nah, bangsa-bangsa itu adalah kita umat manusia. Nah, kita umat manusia itu kita berharap keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesuslah yang mampu menyelamatkan umatnya dari segala dosa. Nah, jadi teman-teman, seperti di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu, firman Tuhan mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi di dalam Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-16 ini, firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan maka ia akan diselamatkan dan ia akan memperolehkan hidup yang kekal di surga, teman-teman. Dan di dalam Lukas pasal 19 ayat 10, firman Tuhan mengatakan sebab anak manusia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, jadi firman Tuhan itu dia datang, dia tidak selamatkan orang yang suci atau orang yang kudus saja. Tetapi firman Tuhan itu atau Allah, dia datang, dia menyelamatkan orang yang berdosa atau orang yang sudah jauh dari Tuhan. Itu Tuhan datang untuk mencari dan diselamatkan. Jadi sekalipun kita berbuat dosa, Tuhan rela datang untuk menyelamatkan kita. Dia tidak mau meninggalkan kita, tetapi Dia mau bahwa hidup kita harus berubah dan kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Nah, jadi disimpulkan bahwa konsep keselamatan adalah
karunia dari Tuhan, bukan karena kekuatan atau kehebatan kita umat manusia, tetapi semua karena kasih dan penyertaan Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.